Shalom, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua kita rasakan oleh karena kasih penyertaan perlindungan Tuhan, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu bukanlah kekuatan kita, bukanlah kehebatan kita, bukanlah karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat peduli pada kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih bisa berikan kesempatan buat kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pada Engkau Tuhan, di mana Bapa Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya, dan di pada pagi ini sudah bangun dan selapiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik, Engkau teramat baik, sangat baik, sehingga Bapa di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu semuanya karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga di pada pagi ini kita masih bisa tatap muka. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita kembali kepada firman kebenaran. Karena tanpa kita melakukan firman kebenaran, kita tentu diombang-ambingkan dunia ini. Kita akan dinabobokkan dunia ini. Karena apa? Karena satu menjadi 100. Firman Tuhan katakan satu, sehingga perkataan demi perkataan, sehingga berkembang, sehingga banyak pendapat orang. Jadi jika kita kembali kepada dasar, berarti inilah originalnya. Jadi jika kita kembali pada Alkitab, berarti itu originalnya. Jadi jangan kita hanya mendengar kata orang, tapi marilah kita praktekkan firman Tuhan ini sesuai dengan yang tertulis, supaya kita dapat benar-benar dapat originalnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan kita tambah-tambahi, jangan kita kurang-kurangi, supaya betul-betul murni kebenaran firman yang kita konsumsi. Jadi tidak dibumbu-bumbui, tidak lagi diresep, tapi betul-betul murni kita nikmati seturut dengan apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita baca Alkitab kita, buka Alkitab kita, Matius 5 ayat 17. Kita melihat sini katanya Yesus dan hukum Taurat. Jangan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat di sini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk mengenapinya. Jadi Bapak Saudaraku, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, kedatangan Tuhan Yesus yang ke dunia ini, itulah untuk mengenapi firman, tapi bukan meniadakan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus melakukan firman Tuhan, jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi. Nah, karena di sini firman Tuhan mengatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebab semuanya terjadi sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya dengan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam
kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang meniadakan satu titik pun, satu dioda pun hukum Taurat ini, dia akan ditaruh mendapatkan kerajaan surga yang paling rendah. Tapi siapa yang melakukannya, dia akan ditaruh di kerajaan surga yang tertinggi. Jadi Bapak Saudaraku, di sini jelas firman Tuhan mengatakan supaya jangan kita tambah-tambahi, jangan kita kurang-kurangi firman Tuhan ini, supaya kita betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu kita tahu ahli-ahli Taurat itu, bahkan orang-orang Farisi itu begitu pintar, begitu lincah, begitu cerdas. Dia tahu apa isi Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kita tahu dia sangat pintar. Tapi Tuhan mengatakan, jika engkau tidak lebih daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, kamu tidak layak, tidak mendapatkan kerajaan sorga. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita membaca firman Tuhan ini, tentu mendapatkan kerajaan sorga itu tidaklah gampang mendapatkan kerajaan surga itu. Karena di sini jelas katakan tadi Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Saudaraku, supaya kita buka hati kita, tujuan kita ini kemana? Apakah tujuan kita hanya sampai dunia ini saja? Apakah tujuan kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal? Jika kita memang mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, tentu ada tantangan, tentu ada penderitaan, tentu ada aniayaan, tentu ada masalah, ada pergumulan yang kita hadapi. Karena apa? Karena tantangan yang kita hadapi adalah di sini kata tadi, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Saudaraku, harus berupaya, harus berusaha semaksimal mungkin. Jadi tidak bisa tenang-tenang saja, tidak bisa hanya pasrah saja, tidak bisa kita hanya ikut-ikutan saja, tidak bisa kita hanya ke gereja saja, tapi kita itu mencari seperti emas perak yang terpendam. Kita menggali terus. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah sama seperti dunia mengatakan, orang-orang mengatakan gampang mendapatkan kehidupan yang kekal itu, asal percaya saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang membuat itu kesenangan itu, saudaraku? Kenapa? Siapa yang membuat gampang itu, saudaraku? Karena apa? Karena dia mengambil kedagingannya, dia mengikuti kedagingannya, bukannya mengikuti kebenaran firman Tuhan, tapi melakukan kehendak dagingnya, sehingga dia buat mendapatkan kehidupan kekal itu gampang, dipermudah, padahal sangat sukar Bapak Saudaraku, karena ada tantangan, karena ada pergumulan, karena ada masalah, karena ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Jadi jelas ini tadi Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kembalilah kepada Alkitab yang kita percayai. Taatilah, buka hati kita lebar-lebar, lakukan, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya kita mengerti dan bisa menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, tentu setan ketawa, tentu setan bersenang-senang, katanya, yo bagus, memang itulah, memang kau sudah diselamatkan. Itu kata setan. Kenapa saudaraku? Karena kita santai-santai saja, kita tidak mau berusaha, kita tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga setan itu mengatakan, dia ketawa, santai sajalah, kamu sudah dibeli dengan lunas. Dia mengatakan,
santai-santai sajalah, nikmatilah dunia ini. Itu setan mengatakan, Bapak Saudaraku. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita berupaya, harus kita kembali kepada firman Tuhan, supaya jangan sia-sia iman percaya kita, supaya jangan kita sia-sia hanya menjadi Kristen-Kristen dunia, tapi kita menjadi Kristen-Kristen pengikut Kristus. Artinya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi haruslah kita itu melakukannya, taat dan setia, seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi apa kedatangan Tuhan Yesus sebelum tahun 2000 lalu, dia sudah menerapkan, sudah menulis, sudah mengajarkan segala cara dia buat, bahkan segala perumpamaan dia buat untuk kita supaya mengerti jalan-jalannya Tuhan. Tapi kita resepi, kita buat bumbu-bumbui firman Tuhan ini. Kita menganggap firman Tuhan ini belum sempurna, sehingga kita membuat bumbu-bumbu penyedap, sehingga kita memakai firman Tuhan ini sesuai dengan selera kita. Jika kita memakai firman Tuhan ini dengan seturut dengan selera kita, Bapak Saudaraku, kemanakah akhirnya kita ini? Apakah kita bisa mencari kebenaran firman Tuhan dengan kekuatan kita? Apakah kita bisa dibonceng oleh teman kita? Apakah kita bisa diselamatkan oleh manusia? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sadarlah kita, bukalah hati kita, kembalilah kepada Alkitab, karena Alkitablah jalan menunjukkan kehidupan yang kekal itu. Jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, siapakah yang harus kita ikutkan? Karena semua yang hidup dalam dunia ini, satu pun belum sampai ke sorga, satu pun belum datang dari sorga, tapi semuanya itu hanya dengar apa kata orang, apa tertulis di dalam Alkitab. Jadi semuanya itu dasarnya adalah Alkitab. Jadi tidak cukup kita hanya mendengar saja, tidak cukup kita hanya ikut-ikutan saja, tapi betul-betul kita pastikan diri kita seturut dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang. Memang Bapak Saudaraku, menjadi orang Kristen KTP sih gampang. Karena apa? Karena tinggal menulis saja, saya orang Kristen. Itu gampang. Tapi menjalankan artinya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Mengikut Kristus itu tidaklah gampang. Karena apa? Karena kita mengatakan kita orang Kristen itu pengikut Kristus itu harus kita mengikutkan apa yang dikatakannya kepada kita, apa yang difirmankannya kepada kita. Jadi itu tidak gampang. Harus mematikan kehendak daging kita, harus mematikan ego kita, harus mematikan harga diri kita. Jadi kita ini di dalam dunia ini kita tidak berharga. Seperti seumpama kita sama seperti keset kaki. Seakan-akan kita ini tidak berdaya, seakan-akan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena seperti itulah Tuhan Yesus mengajari kita. Jadi kita itu diajari Tuhan Yesus, kita itu lemah lembut penuh dengan kasih. Jadi Bapak Saudaraku, itu tidaklah gampang. Memang teori gampang, tapi prakteknya itu sangat sukar. Jika kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Dengan kepintaran kita tidak akan mampu. Dengan logika kita tidak akan mampu. Jadi Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita, undanglah Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, mengajari, membuka rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita sanggup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Banyak saat ini Bapak Saudaraku, orang Kristen tidak tahu dia kemana arah tujuannya. Dia mencari terus, mencari akan dunia ini yang akan ditinggalkan. Tapi dia mengatakan dia sebagai orang Kristen tidak mau tahu kemana dia akhir hidupnya. Kenapa? Karena dia hanya ikut-ikutan saja. Dia rajin mengikuti aturan-aturan manusia, bukan rajin untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena mengikuti kebenaran firman Tuhan ini sangatlah sukar. Harus mematikan daging, harus mematikan harga diri, harus menanggalkan ego kita. Jadi itu sangatlah sukar. Jadi firman Tuhan juga mengatakan, kita melihat
banyak orang datang, sedikit orang dipilih. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Karena betul sangat sukar. Kita melihat Bapak Saudaraku contoh yang diberikan Tuhan kepada kita, di mana bangsa Israel yang pindah mendapatkan tanah Kanaan. Kita melihat berangkat dari tanah Israel, dari Mesir, 1000-an orang. Ternyata yang selamat cuman Joshua dan Kaleb beserta yang lahir di tengah perjalanan. Kenapa sempat matian di tengah jalan orang-orang yang berangkat dari tanah Mesir itu, Bapak-Saudaraku? Karena sangat sukar. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mempermudah mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Itu sangatlah sukar Bapak Saudaraku. Jika kita tidak taat dan setia, tentu kita tidak mendapatkannya. Jangan seperti apa kata dunia, asal percaya saja, asal ke gereja saja, kamu sudah selamat. Itu bukanlah kebenaran, karena firman Tuhan mengatakan tadi, kita harus melebihi dari ahli-ahli Taurat, dari orang-orang Farisi. Jika kamu tidak melebihi dari itu, kamu tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Bayangkan Bapak Saudaraku, bahkan kita melihat ahli-ahli Taurat itu begitu luar biasanya, pintarnya sangat luar biasa. Tapi kita ini siapa, Saudaraku? Siapa sebenarnya kita ini sehingga kita santai-santai saja, sehingga kita ini menganggap kita ini sudah selamat, menganggap kita ini sudah mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Ini firman Tuhan mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukalah hati kita lebar-lebar. Jangan kita bobokkan dunia ini. Jangan kita dielu-elu dunia ini. Jangan kita dielus-elus dunia ini, sehingga kita santai, sehingga kita nyaman, sehingga kita bobok tidur Bapak Saudaraku. Bukalah mata kita, melekkanlah mata kita Saudaraku, supaya kita tahu, supaya kita di manakah posisi kita saat ini. Jangan kita diberi tidur, supaya kita tidak mau tahu mendapatkan kehidupan yang kekal itu, supaya semua manusia binasa. Itulah tujuan si iblis, Saudaraku. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman-firman kebenaran, tentu kita bobokkan oleh penghuni dunia ini, Saudaraku. Kita tahu setan sudah dijatuhkan ke dunia ini untuk menguasai dunia ini, Saudaraku. Jadi jika kita tidak wanti-wanti, jika kita tidak waspada, jika kita tidak jeli, tentu kita akan bobokkan dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, kita melihat ayat 21 mengatakan kepada kita, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke Mahkamah Agung, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu bagaimana sukarnya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, Saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan kepada kita, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke Mahkamah Agung, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi Bapak Saudaraku, itu harus kita atur perkataan kita supaya kita ini jangan refleks. Seringkali kita membodoh-bodohi saudara kita, seringkali kita mencaci saudara kita, seringkali kita mengata-ngatai saudara kita. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah akhir hidup kita? Firman Tuhan mengatakan tadi sangat-sangat jelas kepada kita, sangatlah sukar untuk mendapatkan kehidupan surga itu, karena kita harus mengatur tata hidup kita, harus kita mengatur semuanya, segala cara hidup kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, supaya kita jangan dilemparkan ke api neraka.
Jadi ini sangat sukar untuk kita dapatkan jika dengan logika kita, jika kita tidak dituntun dengan Roh Kudus. Karena jelas firman tadi mengatakan kepada kita, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Bayangkan saudaraku, marah sama saudara kita saja kita akan dihukum. Jadi Bapak saudaraku, jangan kita heran-heran, kenapa saya begini ya? Kenapa saya kena begini ya? Kenapa saya sakit ya? Kenapa saya begini saya? Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa dosaku? Apa salahku? Kita mengatakan kepada Tuhan, tapi kita tidak menyadari, kita tidak mau mengoreksi diri kita, siapa kita sebenarnya, apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita ini. Karena sini tadi katanya kepada kita, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke Mahkamah Agung, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi Bapak saudaraku, sangatlah sukar untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena apa? Sering kita orang Kristen, pada umumnya orang Karo, Bapak saudaraku, sering saya lihat banyak orang Karo, saudaranya katanya dia berkelahi sama saudaranya, aku satu matahari pun kalau bisa tidak, katanya, apalagi memakannya, katanya, aku sampai tetes terakhir kecuali dilangkahinya dulu mayat ini baru saya bisa minta maaf, katanya. Jadi jika demikian Bapak saudaraku, kemanakah arti tujuan kita, kemanakah kita nanti akhirnya? Padahal sini tadi katakannya, jika kita mengatakan jahil saja kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi apalagi kita dendam, apalagi kita akan pahit Bapak saudaraku, apalagi kita membenci saudara kita, kemanakah kita akhirnya? Tapi karena kita selama ini mengikuti aturan-aturan manusia, sehingga kita gampang-gampangkan, sehingga kita menganggap mendapatkan kehidupan kekal itu gampang. Tapi tidak gampang saudaraku, sangat-sangat sukar. Makanya jelas tadi firman Tuhan mengatakan di Matius 5 ayat 23 ini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi sini Bapak saudaraku, jika kita pun datang ke gereja untuk memberikan persembahan kita, itu tidak akan berarti jika kita masih ada akar pahit, jika kita masih ada masalah dengan keluarga kita, dengan saudara kita. Jadi itu harus diselesaikan supaya semuanya itu plong, supaya itu bebas, supaya kita betul-betul fokus untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Jika kita tidak membersihkan itu semua, sehingga pikiran kita akan pergi ke sana, bukan lagi kita mempersembahkan persembahan kita, diri kita ini kepada Tuhan, tapi pikiran kita akan melayang-layang, pikiran kita itu akan pergi ke sana sini, pikiran kita itu akan pergi kepada yang ada akar pahit kita itu. Kenapa? Karena kita masih belum membersihkan masalah-masalah kita di luar. Makanya Tuhan mengatakan, jika engkau mempersembahkan persembahanmu, haruslah engkau berdamai terlebih dahulu, barulah engkau akan mempersembahkan persembahanmu. Jadi Bapak saudaraku, jika kita beribadah setiap minggunya, jika masih ada akar pahit, jika masih ada unek-unek, kita selesaikan lebih dahulu. Karena semuanya itu akan sia-sia kita beribadah untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, jika masih ada unek-unek kita, jika masih ada masalah kita, jika masih ada pergumulan kita, jika masih ada akar pahit yang kita alami. Jadi Bapak saudaraku, tidaklah hanya promil saja, jika tidak hanya sebagai kebiasaan-kebiasaan saja untuk beribadah itu, tapi sebetulnya kita harus tulus, harus murni, harus fokus untuk tujuan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Banyak kali kita ini Bapak saudaraku, banyak musuh-musuh kita di luar, tapi kita mengatakan saya ini anak Tuhan. Jadi jika demikian Bapak saudaraku, siapakah guru kita? Siapakah yang mengajari kita? Siapakah yang kita ikuti? Tuhan mengatakan kita harus berdamai lebih dahulu.
Jika kita masih mempertahankan kedongkolan kita, masih mempertahankan dendam kita, masih mempertahankan akar pahit kita, siapakah yang kita ikuti? Apakah kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia? Cukup percaya saja, cukup ke gereja saja, tapi kita tidak berubah. Masih ada masalah, masih ada pergumulan, masih ada tantangan, masih ada akar pahit, masih ada dendam. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika demikian, kemanakah arah tujuan kita? Tuhan mengatakan tadi, kamu akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudaraku, kita harus kembali kepada firman, supaya kita mengetahui kemana arah tujuan kita, supaya jangan kita hanya merasa. Banyak kali kita ini, Bapak Saudaraku, hanya merasa sudah selamat, merasa sudah anak-anak Tuhan, merasa menjadi sudah orang-orang Kristen. Orang Kristen itu harus taat setia kepada firman Tuhan, karena arti Kristen itu pengikut Kristus. Haruslah kita ikutkan apa ajaran-ajaran Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana kita lihat tadi ayat 25 mengatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau ke dalam hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebab sebelum engkau membayar hutang-hutang sampai lunas. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatimu. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah sukar. Jadi tidaklah kita bisa hanya mengandalkan kekuatan kita, hanya mengandalkan pikiran kita, hanya mengandalkan kehebatan kita. Tidak bisa. Jika kita tidak tuntun Roh Kudus, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan bisa melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena jelas di sini tadi katanya kepada kita, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi Bapak Saudaraku, kita seorang laki-laki ini memandang perempuan saja, jika kita menginginkannya, kita sudah berbuat dosa. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang kita ini melakukan kebenaran firman Tuhan jika tidak dituntun dengan Roh Kudus. Jika kita melakukan dengan kehendak kita, jika kita melakukan dengan pikiran kita, jika kita melakukan dengan kehebatan kita, kita tidak mampu. Karena apa Bapak? Ketika kita keluar dari rumah saja, kita sudah berdosa. Karena manusia yang normal pada saat ini Bapak, apalagi laki-laki saudaraku, tentu ingin melihat yang indah-indah. Jadi itu Tuhan mengatakan jangan. Jadi bagaimana kita melakukannya, mendapatkan kehidupan yang kekal itu Bapak saudaraku? Sangat sukar. Jadi jangan kita mengatakan aku orang baik kok, aku orang taat ke gereja kok. Tapi lihat apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Sangatlah sukar kita. Karena apa? Karena kita numpang di dunia ini. Segala celah ada, segala penjuru dosa itu muncul untuk menggoda kita. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus kuat. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kita mampu untuk melakukan kehendak kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita jatuh bukan geletak, tapi jatuh untuk bangkit berdiri, supaya kita maju, mendaki terus. Walaupun mungkin jalan licin untuk yang harus kita daki, tapi maju terus. Walaupun mungkin kita tergelincir, tapi kita tidak geletak. Karena apa? Karena Tuhan menopang kita.
setiap langkah demi langkah. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembalilah kepada firman kebenaran. Walaupun sangat berat yang kita alami, tapi lihatlah mahkota yang diberikan Tuhan kepada kita sudah menanti-nanti kita. Jangan kita Bapak Saudaraku, memang kita enjoy, memang kita relax, memang kita hidup ini sangat menikmati dunia ini, sangat kita puas untuk menikmati dunia ini, tapi sudah menanti api neraka yang menghukum kita. Ini semuanya pasti akan kita alami, saudara. Semua manusia akan berangkat untuk meninggalkan dunia ini. Jadi tujuan kita kemana? Itu yang jadi masalah Bapak Saudara. Bukan pergumulan dunia ini. Pergumulan dunia ini tidak jadi masalah. Walaupun kita tidak makan sama sekali, mati, tentang yang penting ke surga. Jadi sama seperti Lazarus, kita melihat dia borokan, dia anjingnya kawannya, tapi itu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah kemana kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi kita melihat bagaimana orang kaya pesta pora setiap hari, bersenang-senang semenjak hidupnya. Tapi kita melihat ketika dia mati seperti Lazarus, dia masuk ke dalam alam maut. Sehingga orang kaya itu mengatakan, "Bapak Abraham, tolonglah saya. Suruhlah Lazarus itu mencelupkan jarinya sehingga menteteskan ke dalam lidahku setetes dua tetes, karena sini sangat panas kurasa." Itu kata orang kaya itu, saudaraku. Jadi janganlah kita sempat masuk ke dalam api neraka itu, saudaraku. Janganlah kita sampai dibawa ke alam maut itu, saudaraku. Tapi kita mendapatkan kehidupan yang kekal, di mana yang dijanjikan Tuhan kepada kita, yaitu katanya lantainya emas. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita kembali kepada firman. Jika kita tidak kembali kepada firman, pasti kita tidak menemukan jalan-jalannya Tuhan. Sama seperti kita, saudaraku, ini Alkitab ini adalah surat Tuhan. Jika kita pergi ke luar kota Bapak saudaraku, umpama saja kita pergi ke Batam, saudaraku, jika kita tidak punya alamat dan tujuan yang kita tuju, tentu kita akan nyasar. Tapi jika kita baca surat petunjuk yang mana diberikan teman saya itu, Rumahku Jalan Semarang nomor 56, kita akan jumpa. Kenapa? Karena kita membaca surat yang diberikan teman kita itu alamatnya lengkap, sehingga kita bisa jumpa karena bisa diantarkan oleh mobil atau dan sebagainya. Tapi jika kita hanya mengatakan ada kawanku di Batam, tentu kita akan nyasar, tentu kita tidak akan ketemu. Karena kalau kawanku saja kita mengatakan, namanya pun kita tidak tahu, alamatnya pun kita tidak tahu, kita akan tidak ketemu. Jadi Bapak saudaraku, begitulah kehidupan yang kekal itu, saudaraku. Jika kita mengatakan saya percaya Tuhan, saya orang Kristen, saya anak Tuhan, jika kita tidak membaca Alkitabnya ini, membaca suratnya ini, pasti kita akan nyasar. Karena kita tidak akan tahu jalan-jalan menuju ke sana. Sehingga banyak orang Kristen pada saat ini membuat jalan kebenaran diri sendiri, membangun jalan diri sendiri. Jadi Bapak saudaraku, itu tidak akan ketemu. Kenapa? Karena itu jalan kebenaran diri sendiri, bukan menjalankan jalan kebenaran seturut dengan apa difirmankan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di mana akhir-akhir zaman ini sangat kita melihat memperhatinkan. Kenapa Bapak saudaraku? Karena banyak saat ini ajaran-ajaran mengatakan jika kamu datang beribadah taat dan setia, kamu akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Kamu akan diberkati 3 kali lipat. Kamu akan diberkati 60 kali lipat. Kamu akan diberkati 100 kali lipat. Bukan melakukan firman Tuhan, tapi asal percaya saja kamu, asal ke gereja saja kamu akan diberkati. Makanya Bapak saudaraku, banyak orang Kristen saat ini tidak membaca Alkitab, hanya ke gereja saya berbondong-bondong,
ramai-ramai untuk menyenangkan hati. Datang ke gereja itu bukannya menyadari apa yang dilakukannya, tapi datang ke gereja itu untuk mencari kesenangan, untuk mencari rileks, untuk mencari bagaimana senangnya hidup dalam dunia ini. Bagaimana hamba Tuhan mengatakan kamu akan diberkati. Jadi datang ke gereja hanya datang untuk mencari berkat. Datang ke gereja supaya diberkati. Datang ke gereja supaya dia sehat. Datang ke gereja supaya dia senang. Datang ke gereja supaya dia bahagia. Datang ke gereja supaya dia diberkati berlimpah-limpah. Jadi Bapak Saudaraku, jikapun kita mendapatkan semuanya, isi dunia ini diberkati berlimpah-limpah, untuk apa semua itu jika kita seperti orang kaya itu, Bapak Saudaraku? Jelas firman Tuhan mengatakan orang kaya dengan Lazarus. Jadi Bapak Saudaraku, tidak salah kita kaya, tapi kita diberkati untuk memberkati. Jadi itulah firman Tuhan mengatakan kepada kita. Kita peduli sesama manusia, seperti katakannya di Matius 25 ayat 31 mulai. Ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku penjara, ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Jadi orang benar itu mengatakan, kapan kau penjara, kapan kau haus, kapan kau sakit, aku menjenguk katanya. Tapi Tuhan mengatakan, apa yang kau lakukan yang paling kecil itu, yang paling hina itu, itulah untuk aku. Itu kata Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, tidaklah gampang. Tidak seberapa manusia memperhatikan orang kecil. Tidak seberapa manusia untuk memperhatikan orang-orang terhina. Kenapa? Karena saat ini orang egois. Banyak orang saat ini mementingkan diri sendiri. Bahkan kita melihat jika dia beribadah itu seperti kita melihat pergi dia beribadah, ada pun masalah di luar sana, dia tidak mau campur tangan. Kenapa? Karena tujuan aku ke gereja bukan membantu orang-orang itu, bukan membantu orang celaka itu, bukan bantu orang miskin itu, tapi aku datang ke gereja. Jadi banyak orang saat ini tujuannya ke gereja, bukannya melakukan firman kebenaran. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, jika kita hanya mengandalkan gereja, kemanakah akhirnya kita ini? Karena Bapak Saudara, kita tahu gereja itu tidak menyelamatkan manusia. Tidak, agama itu tidaklah menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia, siapa taat dan setia melakukan firman Tuhan, itu yang selamat. Bukanlah gereja. Gereja itu hanya tinggal seperti dunia, sama seperti badan kita ini, baju kita ini. Jika sudah busuk, kita koyak, kita buang. Tubuh kita ini juga, jika sudah kita mati, meninggalkan tubuh kita ini, tubuh kita ini akan dikubur, busuk menjadi tanah. Yang berharga ini adalah nyawa kita ini. Jadi gitu juga kita hidup dalam dunia ini. Semua yang ada dalam dunia ini, itu semuanya akan sirna. Jadi gereja-gereja pun juga akan sirna. Tapi gereja kebenaran ini adalah kita. Kitalah gereja itu. Supaya kita sadar Bapak Saudaraku, kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan, tentu kita akan diombang-ambingkan dunia ini. Tentu kita digiring pelan-pelan, perlahan-lahan untuk masuk dalam kerengkeng, sehingga kita masuk ke dalam api neraka hukuman yang kekal itu. Tanpa kita sadari, kita menganggap kita ini sudah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, "Anjahlah kamu pembuat kejahatan." Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Karena kita tidak kembali kepada firman Tuhan. Karena kita yang melakukan firman Tuhan ini, kita ambil indah-indahnya saja. Yang kita ambil yang senang menyenangkan daging. Yang kita ambil itu adalah yang diberkati saja. Tapi kita tidak mau mengambil firman Tuhan ini seturut apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Walaupun sakit, walaupun menderita, walaupun kita dihina, walaupun kita ejek, itu tidak mau kita ambil. Tapi itu kita singkirkan semuanya. Karena kita tidak mau terhina, kita tidak mau diejek, kita tidak mau direndahkan, kita tidak mau diolok-olok, kita tidak mau menderita. Jika demikian saudaraku, siapakah Bapa kita? Siapakah yang menuntun kita? Siapakah kita membawa kita? Siapakah menuntun kita mendapatkan kehidupan yang kekal jika kita melakukan yang indah-indah saja?
Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu tidak bisa kita elakkan. Kenapa? Jembatan di depan kita ini hanya satu. Jika kita tidak bisa menyeberang, kita tidak akan mendapatkan kehidupan kekal itu, karena inilah jalan satu-satunya. Alkitablah jalan satu